Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu calon penggerak, mudah-mudahan ini kita setengah perjalanan belum? Nah, calon yang hampir positif lah ya, sudah hampir setengah perjalanan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini tentunya suatu hal yang kita harapkan bersama. Kalau memang kita sudah punya guru penggerak seperti sebelumnya, kemarin kami sudah tunjuk beberapa bapak ibu guru yang kami kasih tugas piket. Artinya kalau seandainya bapak ibu ada kepentingan yang nggak bisa ditinggalkan, memang betul-betul itu harus bapak ibu harus izin keluar dan kemana-mana, maka tugas kemudian izinnya juga harus dengan bapak ibu yang piket. Karena terus terang bapak ibu kita itu kalau kita hitung penghasilan kita itu sudah luar biasa, apalagi yang sudah golongan 4 B, 4 sekian gitu ya. Kalau dulu, zaman dulu memang bapak ibu guru itu share ya bapak ibu ya. Nah ini dibandingkan ya bapak ibu ya, dibandingkan dengan nasional gitu. Ya, ada 4 kategori bapak ibu, ada mahir, cakap, dasar, dan perlu intervensi khusus. Ya, nanti bapak ibu lihat, ya bapak ibu lihat apakah secara umum kita ini masuk. Ibu Titi Sumani SPD. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan ibu-ibu berempat untuk di depan. Dan sebelumnya ibu-ibu kita berikim sebentar main tembak-tembakan ya. Dengan persiapkan di depan. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Juwariah, kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bu Titi Sumarni, yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Nur Manasari, dan yang terakhir adalah saya, Ibu Dwi Susilo Ilyas. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah mau menghadiri pengimbasan ini. Tujuan kami yang pertama adalah ingin sedikit berbagi ilmu, semoga yang sedikit ini bisa membawa kebaikan dalam pendidikan kita. Sebelum memulai materi yang pertama, ada ice breaking sedikit dari Bu Siti Juwariah. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Siapa yang ingin menjadi guru yang diridhoi? Saya. Siapa yang ingin menjadi guru yang dicintai? Saya. Siapa yang ingin dua-duanya? Saya. Terima kasih. Baik, tingkat kecamatan, kabupaten, nasional, ya, bahkan ada yang sudah ke luar negeri ya. Dan saya yakin mimpi ya yang akan kita bangun hari ini ya adalah ingin menarik kembali ya prestasi yang pernah kita ukir. Oleh karenanya hari ini kami semua dan salah satunya saya yang baru belajar ya, mohon nanti di koreksi bersama, saya akan menyajikan poin keyakinan kelas. Silakan Bu Dwi. Baik, apa saja sih yang menjadi ya silakan. Oke, tujuan mempelajari keyakinan kelas. Monggo ke bawah. Tujuan kita apa? Yang pertama adalah ya kita paham ternyata penting loh ya. Penting apa? Memiliki keyakinan sekolah atau kelas. Karena itu menjadi basic atau dasar atau fondasi ya bagi kita untuk melaksanakan tahap demi tahap pembelajaran kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
Yang kedua, ya, peserta dapat berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Ya, yang artinya apa? Dalam proses pengembasan ini, saya mengajak Bapak Ibu semua yang hebat, ya, yang banyak sekali pengalamannya untuk berbagi, ya, berbagi mengenai keyakinan-keyakinan keras apa yang perlu kita bangun kembali. Next, silakan. Ya, saya ingin tanya, apa definisi yakin? Yakin identik dengan sesuatu yang baik, terima kasih. Good, ya. Percaya, ya. Jadi yakin adalah percaya. Percaya berarti sesuatu yang disepakati kebenarannya, begitu. Disepakati kebenarannya. Nah, keyakinan kelas ini, ya, bermuara dari kebajikan-kebajikan kelas, ya, begitu. Jadi muaranya adalah dari kebajikan-kebajikan kelas yang tadi disampaikan oleh Siti, ya. Kebajikan kelas itu sifatnya universal, artinya langit, bumi, dan seluruh isinya mengakui, meyakini bahwa, ya, adalah benar. Kita perlu tanggung jawab, ya. Adalah benar kita Perlu tanggung jawab. adalah benar kita perlu Tanggung jawab. selain tanggung jawab. Yakin. Selain yakin apa? Kerja keras. Kerja keras. Betul. Betul. Tepuk tangan untuk Umi. Baik, kalau untuk menjawab benar satu kali, ya. Apalagi Bu Siti yang harus kita yakini? Kejujuran. Kejujuran. Tepuk tangan sekali. Ya. Apa lagi yang harus kita yakini, Bu? Bu Mariana ini? Kesabaran. Kesabaran. Dan masih banyak lagi. Kalau itu kita bawa, ya, di dalam pemahaman kita, dan itu akan mengkarakter dalam setiap langkah kaki kita, ya, maka kita akan merasa bersalah jika hari ini saya tidak menjalankan tugas. Benar tidak, Bapak Ibu? Ya. Ada rasa kehilangan. Hari ini saya kok nggak masuk kelas, kok nggak ngasih tugas, begitu. Dan itu pernah saya alami, ya. Ya Allah, maaf ya anak-anak, sampai saya mohon maaf. Maaf sekali, tadi secara spontan saya diajak untuk bertemu bla bla bla, begitu. Dan ternyata anak-anak hanya senyum saja, ya. Jawaban senyum itu menjadi misteri, Bapak Ibu. Mungkin kita menerjemahkan bahwasannya, ya, senyumnya adalah bahagia. Bisa saja senyumnya adalah pengertian, ya, maksudnya fine, tidak apa-apa. Bisa aja senyumnya adalah kecewa. Saya kemarin sudah siap-siap mau presentasi kok malah nggak masuk, begitu, ya. Artinya apa? Keyakinan kelas, ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Titi adalah kesepakatan kelas. Selangkah, ya, bahkan mungkin 2 langkah lebih, ya, membangun kesadaran, ya, siswa untuk mendorong dirinya melakukan apa yang semestinya dia butuhkan, ya. Kita garis bawahi butuhkan, ya. Dan keyakinan kelas ini, next, kalau saya baca kepanjangan, ya. Ya, keyakinan kelas ini memiliki karakteristik. Ya, yang pertama, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Contoh seperti tadi kata Bumi, kerja keras, begitu. Satu kata apa yang mewakili kita? Kerja keras, begitu. Perlu di awal kita masuk. Kenapa? Karena itu membangun, ya, membangun motivasi awal kita. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak konkret, ya. Sejatinya sebuah kalimat konkret adalah ada SPOK.
dan ini tidak dimiliki oleh keyakinan kelas. Kenapa? Karena semua siswa boleh menerjemahkan dengan desain kata dan perilaku yang dia yakini dan dia mampu. Ya, artinya mungkin versi kerja keras dia adalah saat guru memberikan tugas, dia mungkin terlebih dahulu mempersiapkan alat belajar. Ada versi lain mungkin kerja kerasnya adalah ya dia tidak mempersiapkan alat belajar, tapi dia ya berupaya menanyakan kepada temannya yang bisa untuk menerjemahkan tugas tersebut. Benar tidak Bapak Ibu? Ya. Artinya ketika anak lagi ngobrol, apa sih maksudnya, apa sih ini yang diperintahkan, itu adalah bagian dia untuk ya menerapkan kerja keras di tahap awal dia, begitu. Nah, keyakinan kelas juga boleh ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Oh, misalnya kerja keras sudah oke, gimana kita tambahkan? Geser dengan kejujuran, begitu. Ya, ditambah. Mungkin ada temuan-temuan yang perlu kita perbaiki di kelas kita atau di sekolah kita, begitu. Next, Bu Susi. Baik, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas, ya. Jadi saya sudah mencoba menerapkan, ya. Pertama, ayo anak-anak kita bersama. Halo, caranya dibully. Saya lihat posisi ada di sini berhenti ya. Ya, Bu Eli, silakan Bu Eli. Bu Eli dan tim, timnya berarti Pak Darto. Silakan Pak Darto membacakan kebutuhan apa yang dari Pak Darto. Kebutuhan makan. Makan, oke, betul. Terus apa Pak? Kemudian sandang. Sandang, very good. Papan, benar-benar. Papan, luar biasa. Magic, tepuk tangan untuk Pak Darto. Ya, jadi 3 kebutuhan yang Pak Darto disebutkan itu masuk dalam kebutuhan pertama. Silakan Bu Susi. Pak, itu makan. Iya, inilah ya kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kadang-kadang kita sebagai guru ya, ketika ya berada di kelas, ada siswa yang tidak respon, entah mengantuk ya atau kelihatan bete gitu. Sering kita menyalahkan, cuci muka nak, lalu masuk lagi. Ketika itu yang bukan menjadi kebutuhannya tentu saja tidak terbayarkan ya. Kembali ke kelas dalam kondisi yang sama, begitu. Maka ya ketika lapar berarti solusinya makan. Ketika kurang tidur nak di UKS. Mungkin Bu Ari sering begitu. Iya, bagaimana? Penuh SKS. Nggak boleh tidur, betul ya. Penuh kan? Iya, betul. Ya itulah yang menjadi PR kita semua ya. Bagaimana solusi yang kurang tidur, begitu. Kemudian kebutuhan kedua. Ya, berkaitan dengan kebutuhan merasa diterima, love and belonging. Ya, ini loh saya ada, begitu. Jadi orang-orang yang mungkin sering terabaikan sehingga dia akhirnya juga mengabaikan, ya. Jadi ketika dia mengabaikan, biasanya dia sering diabaikan, begitu. Kenapa? Kadang-kadang kita, terutama saya ya, selalu terfokus sama yang pandai. Bagaimana aja? Bagaimana Siti? Dan yang biasa-biasa aja, semakin ya, semakin jauh cintanya kepada pelajaran yang kita ajarkan. Next, berikutnya, ya, Sonya. Oh iya, tolong Mas Rizko. Iya, sip. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Jadi kebebasan ini adalah mungkin bagi kacamata kita
anak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, bukan ya. Tetap ya, dalam kutipan Ki Hajar Dewantara ya, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak terpisahkan ya. Dan tidak terpisahkan, di mana kita sebagai guru ya mengantarkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan selamat. Jadi kata aman dan selamat itu artinya jangan sampai membahayakan ya masa depan anak, begitu. Artinya dalam konteks ketika anak ya mungkin dia memiliki kecenderungan belajarnya adalah audio, sajikan media pembelajaran yang bisa membantu minat dia belajar dengan audio atau video ya. Jika dia kecenderungannya adalah visual juga demikian, sajikan media-media. Dalam setiap meeting dengan CGP ada refleksi, yaitu menceritakan peristiwa apa yang saya alami selama mengikuti jimat-jimit ini, kalau kami gitu. Pagi sampai siang ini, jujur saja menurut saya ilmu yang kami dapatkan hari ini luar biasa. Walaupun toh ya barangkali untuk mengubah mindset seperti saya yang sudah 32 tahun menggunakan konsep-konsep lama dan harus kami ubah ya, itu mungkin tidak sedikit atau bukan hal yang mudah, tetapi kami akan mencoba dan akan berusaha untuk memperbaiki di sisa pengabdian saya ini untuk membina SMA Negeri YJ Para Tercinta. Dengan Bapak, walaupun mungkin dia ngomongnya terpaksa, nyatanya dia bilang nggak dendam. Dan endingnya juga ternyata mereka sayang dengan kita, sedemikian pula kita sayang dengan dia. Karena kita memang melaksanakan tugas ingin full dengan mendidik gitu, dengan kasih sayang. Itu Bu, mungkin kalau tiap guru memang beda-beda metodenya, tapi menurut saya metode yang diterapkan itu semuanya tujuannya baik, hanya caranya yang berbeda. Demikian Bu Siti, kira-kira kesan dari saya. Terima kasih untuk Pak Sapari. Satu lagi perasaan yang harus diungkapkan oleh Pak. Belajar dan terus belajar bagaimana kita sebagai seorang petani yang baik lah, yang hebat. Terus saya juga barulah nanti kita bisa, kalau sudah banyak ilmu baru akan muncul kreativitas kita. Ini bukan sesuatu yang mudah ini Ibu. Mengemas ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk bagaimana kalau menghadapi anak yang malas, yang tidur, yang warawiri, yang izin, itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk tidak menghukum, maka perlu ilmu
barulah muncul kreativitas kita sebagai seorang guru ini harus begini nih. Terus kita harus empati Bapak Ibu. Untuk mengetahui individu satu persatu itu kita harus empati, peduli. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, harus kita tanya satu persatu. Layanannya ini kayak BK. Dengan yang disampaikan Bu Dwi tadi, bahwa kadang-kadang kita juga harus meminta anak untuk menilai diri kita. Ya, saya juga pernah melakukan yang Ibu lakukan tadi, yaitu kelas-kelas yang sudah saya ajar, itu saya minta untuk menilai bagaimana saya mengajar, kurangnya apa. Kalau berani ya boleh diberi nama, kalau tidak ya tidak apa gitu. Nah, itu juga sebagai refleksi bagi saya, ada yang harus diperbaiki gitu. Yang lebih kena di hati itu artinya sebenarnya gitu Bu ya, jadilah guru yang menyenangkan ya Bu ya. Artinya kalau siswa senang dengan kita dirindukan siswa, insya Allah budaya positifnya dapat gitu ya Bu. Ya, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Anak-anak bisa lebih cerdas dibandingkan kita. Contohnya Rizko ini, kita selalu minta bantuan beliau, kan gitu. Penggunaan IT-nya luar biasa. Ya, mudah-mudahan hari ini budaya positif dimunculkan dari disiplin positif dengan langkah-langkahnya yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk kebaikan ekosistem SMA negeri ini, dan membawa malika-malika yang lain untuk tumbuh menjadi subur. Oh iya, sebagai penutup ya Bu ya, saya share di grup nggak salah. Kalau Bu Titi dengan pantun, ada pesan, teruslah berbuat baik tanpa merasa lebih baik. Teruslah berbuat benar tanpa merasa paling benar. Teruslah melangkah mencari ridho Tuhan, tak goyah karena sanjungan dan tak runtuh karena celaan. Tetap semangat Bapak Ibu, semangat. Baiklah Bapak Ibu, saya selaku pemandu acara hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada banyak kekurangannya dalam membantu acara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi Allah, yang bermanfaat, ya, berkah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimohon untuk foto bersama.